Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taqahu lana biha wa ridha taysir tuhliku biha anna abwaba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidayni afdalu minas salati was-siyami was-sadaqati wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Al-hadis al-qamaqal sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, wabil khusus Abuya Syekh Soleh Wasalama Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad, juga keluarga besar Habib Uthman yang sangat saya hormati, dan semua para masyayikh yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menghormati Rasul, tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, Allah berikan banyak umur dan bisa selalu membimbing kita, mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa pula kepada para ikhwan, para akhwat, para muhibbin, al-hadirin wal hadirat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, juga dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan siapapun yang punya hak dengan kita, yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin, Allahumma amin. Dan semoga lewat acara malam hari ini Allah berikan kepada kita umur kita berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita diberikan soleh-solihah. Hadratus Syekh Sayyid Ali At-Thayyib yang ke-82 dan hal Sayyid Syekh Muhammad bin Ali At-Thayyib, beliau meninggalkan kita. Jasa-jasa apa yang telah beliau berikan untuk kita, agar semakin tumbuh mahabbah kita, cinta kita kepada beliau. Karena jasa beliaulah kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal Thariqah Tijani, kita bisa mengenal para masyayikh, dan kita menjadi sampai seperti malam hari ini.
itu diantara hikmah menumbuhkan rasa cinta. Semoga setelah acara ini kita bertambah mahabbah kepada beliau. Amin, Allahumma amin. Di antara peringatan hal ini sebagai rasa ucapan syukur atas jasa-jasa beliau kepada kita berdoa, kita memohonkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah semakin angkat derajat beliau. Berkah Sidi Abil Abbas Ahmad bin Ahmad At-Tijani. Dan harapan kita semoga kita juga kelak bisa berkumpul bersama beliau di surga Allah yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Dan di antaranya lagi peringatan hal ini adalah menyebutkan bagaimana perjalanan hidup beliau yang tentunya sampai beliau menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Ini yang kita gali, dimana setelah kita mengetahui perilaku akhlak beliau semasa hidup, harapannya adalah agar bisa kita contoh, kita teladani, kita ikuti jalan-jalan beliau, sehingga Allah pun juga akan memberikan kemuliaan kepada beliau. Kalau saya tahu Al-Habib Sayyid Muhammad bin Ali At-Thayyib, beliau orang yang sangat dermawan pada siapapun, lebih-lebih kepada yang membutuhkan. Dan ini pula lah yang menjadi akhlak dari guru kita, sandaran kita dunia akhirat, Sidi Abil Abbas Ahmad bin Ahmad At-Tijani. Kedermawanan inilah yang sangat penting, yang paling utama. Makanya seorang wali besar, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, menulis dalam kitabnya Wasiatul Mustafa, satu hadis Nabi, ya Ali, inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwani bi kasratil ibadah walaki yanaluha bi sakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Wahai Ali, ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah, mereka tidak mendapatkan luasnya rahmat Allah, mereka tidak mendapatkan ridha Allah melalui banyaknya ibadah mereka. Walaki naluha bisakhawatin nafsi, tetapi mereka mendapatkan kewalian manusia terpilih di sisi Allah karena memiliki jiwa yang dermawan, wal istihanati bid dunya, dan memandang dunia ini dengan rendah. Makanya doa orang dulu-dulu, Allahumma la taj'alid dunya akbar hamd, doa Nabi, ya Allah jangan jadikan dunia ini yang paling besar dalam kesedihan hidup saya, wala mablagha ilmi, dan jangan jadikan ya Allah pengetahuan tentang dunia ini puncak pengetahuan saya. Di dalam doa lain, Allahumma shaghirid dunya fi a'yunina wa aqim jalalaka fi qulubi, ya Allah kecilkan dunia di mata saya, besarkan sifat agungnya Allah, Maha Kuasa Allah. Jadi ini yang harus kita tanamkan, apalagi kita sebagai ikhwan Tijani, murid-murid dari Sidi Abil Abbas Ahmad bin Ahmad At-Tijani.
Kita jangan mengaku murid Syekh Tijani kalau kita masih hati kita ini berat untuk orang lain dalam menyisihkan harta kita, lebih-lebih kepada guru kita, mereka yang menuntun kita, menyampaikan kita kepada Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad. Ini orang yang luar biasa. Beliau Al-Habib Muhammad, beliau orang yang bisa menjaga lisan, tidak berkata-kata kecuali yang bermanfaat. Ini yang harus kita contoh. Ini pula yang sesuai dengan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang aku beriman kepada Allah dan Rasul, beriman kepada datangnya hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Saudaraku, para ikhwan, para muhibbin, para hadirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Inilah perilaku di antara Al-Habib Muhammad yang malam hari ini kita hauli. Di antara lagi perilaku beliau orang yang suka menyambung kekeluargaan, bersilaturahim dengan siapapun tanpa peduli kaya miskin. Itu beliau. Di antaranya lagi beliau orang yang tetap di dalam menjaga syariat. Ini yang kita contoh. Kita jangan bertorekot, tapi syariat kita. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Syarif, jamaah 5 waktu. Ini syarat utama. Patuh kepada kedua orang tua ini, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik kita, orang tua yang menikahkan kita dengan anak. Guru itu orang tua. Man waladaka wa man 'allamaka wa man zawwajaka. Orang tua yang melahirkan bapak ibu kita, orang tua yang mengajari kita, guru kita, orang tua yang menikahkan kita dengan anaknya, mertua. Di sini beliau tetap di dalam syariat. Beliau orang kasirut tawadhu, orang yang rendah hati, jangan sombong. Apalagi murid-murid Tijani, tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Kasirut tawadhu itu Syekh Tijani, syadidul haya. Beliau orang yang sangat pemalu sekali. Apalagi setelah tertinggal ketaatan, habis berbuat, masya Allah. Ini beliau contohkan betul dalam kehidupan sehari oleh As-Sayyid Muhammad bin Al-Waqti. Beliau orang yang mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Beliau orang yang memuliakan kepada orang-orang yang baik. Nah, inilah di antara hikmah peringatan hal. Kita tinjau kembali amalia beliau semasa hidup, kemudian untuk kita telah dan di antara peringatan gol kita ingat mati. Kita semua juga bakal begitu. Kullu nafsin dha'iqatul wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam kita hidup mati ini kita akan mengalami berbagai macam ujian. Ujian bukan hanya kenikmatan, bukan hanya kesusahan, bukan hanya kekurangan, bukan. Ujian yang terberat itu kita diberikan kelebihan oleh Allah. Kita diberikan amalia-amalia yang istimewa.
kita diberikan itu yang sangat berat. Summa ilaina turja'un. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan mandat dari beliau Syekh Abdul Abbas, berkah dari guru-guru kita dari acara ini. Semoga yang bakhil menjadi dermawan, yang sombong menjadi rendah, yang tidak senang silaturahim apalagi terhadap keluarganya, saudaranya, mudah-mudahan kita sambung kembali, kita jaga syariat kita, terutama sholat 5 waktu kita secara berjamaah. Ini penting, ini penting. Kalau di dalam kitab Wasyatul Mustafa, Lisa'idi salasu alamatin, orang bahagia itu tandanya 3. Putul halal, makanan pokoknya sehari-hari dari perkara yang halal. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, kawan duduknya orang-orang alim. Yang ketiga ini, wassalawatul khamsu ma'al imam, sholat 5 waktunya selalu bersama siapapun yang ingin bahagia. Makanan yang pertama, karena kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulaki, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka adalah tempat yang paling utama. Kawan kita, para ulama, tempat duduk kita. Dan yang ketiga, sholat ismaul. Dan sholat ini perkara yang istimewa karena ini perintah yang didapat langsung oleh Rasul lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini luar biasa. Sholat birrajul mukmin, sholat ini kendaraan mukmin bisa naik menuju ila hadratil rajul mukmin lewat sholat munajat. Banyak. Ada di dalam kitab Syarah Hikam Iqadul Himam itu disampaikan satu hadis begini. Idza qama al-musalli ila sholati, ketika seorang yang sholat itu telah berdiri mengerjakan sholat, nazalat alaihi rahmah min a'na'is sama'i ilal ardi, rahmat Allah turun kepada dia dari langit yang tertinggi sampai ke bumi. Wahafat bihil malaikah, dan orang itu dikelilingi oleh malaikat. Wanadahu malakun, dan malaikat itu memanggil lau alimal musalli ma fi salat manfaat. Andai orang sholat ini tahu apa yang Allah letakkan di dalam sholat, maka mereka tidak akan berhenti dari sholat, terus. Makanya Nabi hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-taib wan nisa wa qurratu aini. Saya diberi Allah dunia ini cinta 3 perkara. 1, bau harum wanita sholihah. Yang ketiga, ketenangan hati saya di dalam sholat. Kenapa? Karena di sholat itu saya bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara lagi peringatan haul, kita berharap semoga maghfirah Allah diturunkan kepada kita. Amin. Rahmat Allah diturunkan kepada kita. Amin ya Allah. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari beliau, Habib Muhammad bin Ali At-Tayyib, Syekh Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Hasani. Iya, mudah-mudahan Allah kepada kita, karena kita cinta kepada beliau, karena kita hormat kepada beliau. Beliau orang alim, Kata Nabi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada suatu hadis, man akrama aliman kaman akrama sab'ina nabiyyan. Siapa yang memuliakan orang alim, maka dia seperti telah memuliakan 70 nabi. Waman akrama muta'alliman kana kaman akrama sab'ina syahidan. Siapa yang memuliakan
orang yang mencari ilmu. Nah, ini di bawah alim, turut alim. Karena kaman akrama sab'ina syahidan, maka dia seperti memuliakan 70 orang mati syahid. Wa man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayati. Siapa yang memuliakan ilmu, siapa yang cinta ilmu, cinta ulama, maka tidak akan dicatat satupun kesalahan dia sepanjang hidupnya ayyama hayati. Ini dengan bermodalkan cinta, tapi cinta butuh bukti, bukan obrolan lesan, butuh bukti. Tunjukkan cintamu dengan kamu tunjukkan rasa hormat kamu, adab sopan santunmu, kamu rela berkorban. Itulah tanda-tanda cinta. Kita tidak mengharap untuk diberi, tapi kita justru yang selalu memberi. Siap memberikan sampai tidak tersisa. Itulah orang yang cinta. Dan kita cinta kepada beliau, kita harus cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh beliau. Itulah makna cinta. Jadi dengan terus peringatan ini, mudah-mudahan kita semua dapat seperti apa kita yang tadi saya sebutkan. Dan di Isra ini tidak ada kesempatan kita memperbaiki sholat kita. Sholat kita itu adalah media yang sangat luar biasa mengantarkan kita. Siapa yang sholatnya baik, semuanya ikut baik. Siapa yang sholatnya jelek, semuanya jelek. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada kita, kemudahan pada kita. Semoga sholat kita tidak hanya berjamaah, tapi juga semakin baik. Dan semakin baik, akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai oleh guru kita Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma bikin al-muqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Semoga beliau disehatkan dan dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya